merespons soal pernyataan Presiden Jokowi yang bilang Presiden boleh memihak dan kampanye. Nanti kita akan coba lanjutkan lagi diskusinya, tapi kami coba ajak para narasumber dan juga Anda, pemirsa Kompas TV, untuk melihat pernyataan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari yang menilai pernyataan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Hasyim juga menegaskan sesuai ketentuan Undang-Undang Pemilu, baik Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan pejabat negara lainnya wajib mengajukan cuti saat kampanye. Kita simak. Kalau menyatakan ini ketentuan di undang-undang kan memang ada masalah menyampaikan ketentuan di undang-undang. Tapi secara etik ke publik bagaimana Pak? Ini kalau soal undang-undang kita bicara etik juga nih. Loh, kalau untuk bias apa enggak, silahkan cek pasal yang di undang-undang seperti apa. Dia kan menyampaikan pasal di undang-undang kan nggak masalah. Menyampaikan pasal atau ketentuan di undang-undang, menyampaikan saja toh. Nah, soal nanti bagaimana lapangan faktanya, memihak atau enggak, menggunakan fasilitas negara atau tidak, itu kan ada lembaga yang mengawasi kegiatan-kegiatan kampanye itu. Mencermati perbedaan pendapat di ujung segmen sebelumnya, Prof. Jo, ditambah dengan pernyataan KPU ini, jadi mengulang pertanyaan saya sebelumnya. Jadi yang salah itu atau yang kelirunya itu regulasinya atau penerapannya? Enggak, ini desain regulasinya memang kurang baik ya. Jadi Undang-Undang 7 2017 itu kalah maju dengan Undang-Undang Pilkada nomor 10 2016. Bahkan di Undang-Undang Pilkada itu kalau ada kepala daerah yang maju atau kerabat, maka si kepala daerahnya itu dia cutinya selama masa kampanye. Jadi artinya waktu itu diterapkan di DKI Jakarta zaman Gubernur Ahok maju 4 bulan atau 3 bulan itu Gubernur Ahok itu off dari power, Dagri menurunkan PJS sehingga dia fokus kepada kampanye. Dia tidak main-main lagi dengan fasilitas negara, pengerahan ASN, kemudian politisasi bansos, ya. Nah, jadi itulah yang nggak diadopsi sayangnya oleh Undang-Undang Nomor 7 2017. Saya kira perlu diperbaiki ke depan di samping Undang-Undang Kepresidenan kali ya, Bang Deddy ya. Saya kira juga harus kita di Indonesia ini, karena kalau ada presiden yang aneh-aneh gitu ya kan, itu akan repot bangsa dan negara ini. Oke. Bung Deddy, dengan mencermati pernyataan Presiden ini muncul juga diskusi di muka publik masalah program Bansos. Program Bansos ini kan juga masih gencar dilakukan oleh pemerintah saat ini. Dengan pernyataan Jokowi bahwa Presiden boleh memihak, ada kekhawatiran tersendiri tidak soal ini? Ya, kalau khawatir, kita nggak khawatir ya. Tapi kan itu nggak etis gitu ya, kalau menurut kita ya. Kenapa tidak etis ya? Tapi sebelum saya jawab itu, tadi saya mau kembali ke Bung Fahri. Kalau merasa dirugikan dengan tudingan bahwa Presiden itu melakukan katakanlah hal tidak etis dengan mengacungkan 2 jari, dan sebagainya, coba klarifikasi aja ke Bawaslu, karena kalau kami udah bosan nih ngadu ke Bawaslu. Tidak ada follow up yang baik. Nah, politisasi Bansos. Sekarang saya tanya, apakah tidak ada lembaga negara atau institusi yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan kegiatan itu? Ada. Rapat kabinet memutuskan Badan Pangan Nasional untuk menyalurkan yang namanya sembako. Kementerian Sosial untuk menyalurkan BLT. Ada Kementerian Pendidikan untuk menyalurkan PIP. Sekarang pertanyaan saya, apakah memang sebegitu pentingnya harus presiden yang turun? Bukan berarti saya bilang presiden nggak usah turun, nggak usah ketemu rakyat. Tidak, tapi ada komplikasi. Kami mau juga ke martabat dan wibawa presiden itu dijaga dong. Karena apa? Karena baru kali ini kita menghadapi presiden yang tidak bisa lagi mencalonkan diri, tapi anaknya mencalonkan diri. Dikhawatirkan ada konflik kepentingan di situ menurut Anda, Bang? Ada konflik kepentingan, ada potensi abuse of power di situ, ada dampaknya. Walaupun kita bisa bilang itu intangible gitu, tapi kan itu tidak fair gitu loh. Jadi ini kami hanya ingin ya sudah, presiden kalau memang mau dukung Gibran ya sudah cuti saja. Kan nggak ada susahnya. Undang-undang memperbolehkan kok, monggo, nggak ada masalah gitu loh. Ada kekhawatiran konflik kepentingan, Bang Fahri, ditambah ada beberapa pengamat juga yang bilang di momen seperti pemilu sekarang ini lebih baik dihentikan saja dulu bansosnya. Gimana tuh, Bang? Ya, saya jujur saja bahwa
terkadang kurang terlalu tidak terlalu mau merespons ya soal-soal yang berkaitan dengan rasa seperti itu gitu ya. Kita kembali saja bahwa memang kita ini bernegara seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita bernegara ini kan berpijak kepada kaidah-kaidah konstitusional, berpijak pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Bahwa yang pertama poinnya adalah presiden dibolehkan untuk berkampanye. Yang kedua, presiden wajib untuk cuti ya atau menanggalkan fasilitas jabatan dan seterusnya. Itu aja poinnya. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin komentari yang disampaikan oleh Prof tadi bahwa itu beda sebenarnya ya antara rezim Undang-Undang 10/2016 tentang pilkada dengan rezim Undang-Undang 7/2017. Bahwa kalau misalkan ada yang berpendapat bahwa Undang-Undang 7/2017 itu kehilangan kebaruan, ya tidak update, misalkan up to date dengan perkembangan saat ini, saya ingin katakan bahwa Mahkamah Konstitusi pernah melakukan pengujian, ya, melakukan judicial review. Ada tafsir konstitusional yang dibuat oleh MK melalui putusan nomor 10 tahun 2019. Yang mana presiden itu dibolehkan untuk melakukan kampanye dan seterusnya asalkan memperhatikan keberlangsungan urusan teknis pemerintahan baik pusat maupun daerah. Jadi sepanjang kaidah itu kalau dipenuhi, saya kira ya kita konsisten saja untuk melaksanakan seperti itu. Makanya saya katakan tadi bahwa presiden itu cuma hanya melaksanakan fasilitas hukum yang diberikan oleh konstitusi, oleh undang-undang gitu loh. Hak ya namanya haknya itu ya tidak boleh dikurangi. Haknya itu bahwa seluruh perangkat regulasi, seluruh ekosistem maupun atmosfer dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu harus memastikan bahwa presiden dapat menggunakan haknya asalkan dengan cara-cara dan kaidah-kaidah yang telah diatur. Ada rules yang perlu dipedomani, yaitu peraturan pemerintah 32/2018 bahwa presiden itu harus cuti, diajukan oleh Mensesnek dan segala macam, diberitahukan kepada KPU selama 7 hari. Itu saya kira untuk masalah itu. Jadi saya tidak mau mengomentari soal-soal yang berkaitan dengan rasa gitu ya. Kalau kita mendebatkan persoalan rasa ini, itu persoalan filsafat. Persoalan filsafat itu idealnya harus dibahas pada saat Undang-Undang 7 itu diundangkan pada saat itu. Politik hukumnya seperti apa pada saat pasal itu dimunculkan. Harusnya seperti itu idealnya. Begitu. Ya, ada tanggapan, Bang Deddy, silakan. Ya, gimana ya kita meninggalkan soal rasa ya? Ini kan aneh juga sih kalau menurut saya. Tapi tanggapan saya ke Prof. Joherman saya, mungkin tidak hanya soal bagaimana tata cara presiden berkampanye, baik pada saat menjabat maupun sudah tidak menjabat. Kita juga perlu aturan, ya. Mungkin seperti lembaga lain, misalnya KPU, bisa jadi anggota KPU kalau sudah 2 tahun tidak menjadi anggota partai. Mungkin untuk presiden, karena ini pemimpin puncak, primus inter pares, saya kira nanti tugas kita di DPR itu adalah juga menjamin bahwa keluarga inti dari presiden itu tidak boleh mencalonkan setidaknya 2 kali masa jabatan setelah yang bersangkutan menjadi presiden. Karena ini baru pertama kali juga rasanya untuk ada kejadian seperti ini, Prof Jo, itu perlu juga dilakukan? Oh iya, saya kira memang saya untuk perbaikan ke depan ya. Kalau untuk sekarang kan ini nggak mungkin lagi kita ada perubahan kebijakan. Jadi untuk perbaikan ke depan dari pengalaman empirik yang terjadi pada masa di mana ada presiden ketika dia sedang menjabat, anaknya menjadi calon wakil presiden, atau mungkin anaknya nanti calon presiden atau cucunya misalnya. Nah dari sekarang harus ada pemikiran untuk perbaikan kebijakan supaya jangan terulang, karena ini agak terjadi kontroversi di ruang publik ya. Nah makanya itu pengaturannya lewat apa? Lewat undang-undang kepresidenan supaya tegas dan jelas batas-batasnya. Plus pemilu kita. Terima kasih banyak untuk perspektifnya Prof. Joherman Johan, Bang Deddy Sitorus, dan Pak Fahri. Terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Selamat sore, terima kasih.